Kali ini kita akan membahas salah satu alat ukur yang sering digunakan di bengkel otomotif, yakni mikrometer. Selamat datang di Just Edu, channel yang membahas hal-hal seputar otomotif, khususnya mengenai pembelajaran otomotif. Di video sebelumnya kita telah membahas alat ukur mekanik, yaitu jangka sorong. Nah, kali ini kita akan membahas alat ukur yang juga sering digunakan dalam perawatan maupun perbaikan kendaraan ringan di bengkel otomotif, yakni mikrometer. Tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah menonton video ini, yakni yang pertama adalah memahami fungsi mikrometer, kedua, memahami bagian-bagian mikrometer, ketiga, menggunakan mikrometer dengan benar, dan yang keempat, merawat mikrometer. Mikrometer yang akan kita bahas kali ini adalah mikrometer berjenis outside mikrometer atau mikrometer luar. Seperti ini. Nah, mikrometer berfungsi untuk mengukur dimensi suatu benda dengan ketelitian 0,01 mm. Perbedaan antara mikrometer dengan jangka sorong, selain ketelitian pengukurannya, yaitu lebih teliti yang mikrometer, adalah dimensi yang bisa diukur. Nah, dimensi benda kerja yang bisa diukur oleh mikrometer luar antara lain adalah lebar, panjang, ketebalan, dan diameter luar. Nah, mikrometer luar tidak dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda kerja. Nah, untuk mengukur diameter dalam suatu benda kerja seperti yang dilakukan oleh jangka sorong, perlu menggunakan mikrometer dalam atau inside mikrometer. Konstruksi mikrometer terdiri dari anvil, bodi atau frame, pengunci, spindle, sleeve, thimble, dan yang terakhir adalah reset. Mikrometer terdiri dari beberapa ukuran, dimulai dari ukuran terkecil yaitu 0 sampai 25 mm, 25 mm sampai 50 mm, 50 mm sampai 75 mm, dan 75 mm sampai 100 mm. Dan beberapa tipe berukuran lebih besar lagi. Jadi, ring pengukuran dari mikrometer adalah 25 mm. Prinsip kerja mikrometer adalah seperti prinsip kerja baut dan mur. Sebagai contoh, mikrometer dengan ketelitian 0,01 mili, maka kisar ulirnya adalah 0,5 mm. Nah, jadi setiap satu kali putaran skala thimble maka akan bernilai 0,50 mili, dan ketika dua kali putaran bernilai 1 mili. Jadi seperti ini. Nah, ini seperti prinsip mur dan baut. Jadi ketika ini adalah berputar satu kali putaran, dia akan bernilai 0,50 mm. Prosedur cara mengukur dan membaca hasil pengukuran mikrometer akan diperagakan dengan mengukur suatu benda kerja. Nah, di sini kita memiliki satu baut. Nah, kita akan ukur kepal bautnya sebagai bahan peraga. Untuk langkah pertama, pastikan tidak ada kotoran atau debu pada anvil dan spindle. Nah, kita bersihkan dengan kain. Langkah kedua yaitu kita melakukan set 0 pada mikrometer. Kita gunakan 50 mili standar gauge, ya seperti ini bentuknya. Untuk menempatkan ukuran 50 mili pada mikrometer. Nah, biasanya untuk mikrometer berukuran lebih dari 25 mm biasanya tersedia ukuran standar. Nah, di sini karena ini ukuran 50 sampai 75, jadi dia memiliki standar gauge sebesar 50 mili. Nah, kita pasangkan, kemudian kita ukur. Ya. Oke, setelah itu kita kencangkan. Nah, di sini hasil pengukuran dari mikrometer di sini adalah tidak tepat dengan garis 0.
Nah, di sini apabila terjadi kesalahan kurang dari 0,02 mm, maka sleeve perlu diputar untuk menempatkan garis 0. Namun apabila kesalahan lebih dari 0,02 meter, putar reset stopper untuk menempatkan garis 0 pada skala timbel. Nah, di sini terlihat bahwa kesalahan berkisar antara 0,01 mili dengan 0,02 mili. Jadi kita nanti akan putar sleeve-nya di sini agar bisa tepat dengan garis 0 skala timbel. Untuk memutar sleeve atau reset stopper, kita memerlukan peralatan bantu yang dinamakan adjustment wrench. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini biasanya sudah include atau termasuk dalam paket mikrometernya. Nah, caranya adalah di belakang sleeve ini terdapat lubang. Nah, lubang tadi kita tepatkan pada ujung dari adjustment wrench. Nah, kemudian kita tinggal putar saja. Nah, sampai tepat dengan garis 0. Kemudian pasang benda yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Kemudian tepatkan benda dengan memutar timbel ke kanan atau ke kiri. Ke kanan untuk menyempitkan dan ke kiri untuk melonggarkan. Nah, kita coba mengukur filter oli kendaraan. Nah, kita masukkan, setelah masuk terus kemudian kita sempitkan spindle-nya sampai bersentuhan dengan benda kerja. Kemudian gunakan reset untuk meraba ketepatan penempatan benda yang akan diukur. Nah, penggunaan reset ini berguna agar mikrometer menghimpit benda kerja dengan smooth atau dengan halus. Nah, karena apabila kita langsung gunakan timbelnya ini, gerakannya akan terlalu kasar, terlalu kuat sehingga akan melukai benda kerja atau membuat spindle-nya menjadi cepat aus. Oke. Kemudian putar pengunci agar hasil pengukuran tidak berubah. Dalam membaca mikrometer, posisi kepala atau mata kita harus tegak lurus dengan mikrometer agar hasil yang didapatkan atau hasil pengukuran valid. Hal ini berkaitan dengan parallax error. Kemudian baca hasil pengukuran. Untuk membaca skala utama atau skala sleeve di sini, nilai skala utama adalah nilai garis terakhir yang tidak tertutup oleh timbel atau skala nonius. Tiap satu garis pada skala sleeve ini atau skala utama di bagian atas bernilai 1 mili. Nah, sedangkan tiap satu garis di bagian bawah bernilai 0,5 mili. Pada pengukuran di sini, nah, skala utamanya terlihat menunjukkan 64 mm. Nah, garis 64 mm tersebut terlihat ya, walaupun masih terlihat sedikit, belum terlihat cukup banyak. Nah, itu akan kita buktikan nanti dengan pembacaan skala noniusnya. Jadi di skala utama ini terlihat bernilai 64 mm. Untuk membaca skala nonius atau skala timbelnya,
Perhatikan garis yang lurus antara garis tengah skala utama dengan garis skala nonius. Jadi garis utama ini ya, garis tengah yang membujur panjang, ini lurus dengan garis pada skala timbul atau skala nonius. Skala nonius terdiri dari 50 garis dengan tiap satu garis bernilai 0,01 mm. Nilai skala nonius yang digunakan adalah garis skala nonius yang paling lurus dengan garis skala utama. Jadi yang digunakan di sini adalah garis di mana garisnya paling lurus. Jadi di sini garis paling lurus adalah garis di atas garis 5. Nah, berarti nilainya adalah karena satu garis 0,01 mili, jadi ini bernilai 0,06 mm. Nah, jadi untuk skala utamanya bernilai 64, di sini diperkuat dengan skala noniusnya yang telah melewati garis angka 0 di sini ya. Jadi garis angka 0-nya kan di sini. Nah, ini sudah melewati, nilainya sudah melewati garis 0. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah melewati satu putaran, yang mana tadi satu putaran ada 50 mili. Nah, sehingga garis yang paling dekat dengan skala nonius ini dianggap sudah masuk dalam hitungan. Jumlahkan hasil skala utama dan skala nonius. Nah, tadi skala utamanya adalah 64 mm, kemudian skala noniusnya adalah 0,06 mm. Nah, apabila kita jumlahkan akan menjadi 64,06 mm. Nah, jadi ukuran dari filter oli ini adalah 64,06 mm. Pada beberapa kasus pengukuran, ya seperti pada yang ditampilkan, skala nonius belum melewati garis angka 0. Nah, ini masih bernilai sekitar 0,48 mm. Nah, ini menunjukkan bahwa garis skala utama yang paling dekat dengan skala timbel atau skala nonius itu belum dihitung. Jadi di situ masih 63,5 mm. Jadi garis 64 mm belum bisa dihitung termasuk dalam hitungan. Jadi yang masuk dalam hitungan adalah 63 ditambah 0,5 mm. Nah, sehingga hasilnya menjadi, apabila ditambahkan dengan skala nonius, akan menjadi 63,98 atau 98 mm. Pada mikrometer yang memiliki ketelitian 0,001 mm, nah di sini terdapat sedikit perbedaan. Jadi pada skala utamanya di bagian atas terdapat garis-garis untuk satuan terkecilnya atau 0,001 milinya. Untuk pembacaan mikrometer dengan ketelitian 0,001 mm hampir sama dengan mikrometer berketelitian 0,01 mm. Nah, perbedaannya di sini hanya pada skala utamanya dia terdapat garis horizontal ya, untuk mengukur digit paling kecilnya. Nah, untuk cara pembacaannya di skala utama ini masih sama, yaitu adalah garis terakhir yang tidak tertutup oleh skala timbel atau skala noniusnya. Pembacaan skala utama tersebut adalah 20,5 mm karena garis terakhir yang terlihat adalah garis 20 mm ditambah garis kecil 0,5 mm, sehingga skala utamanya adalah 20,5 mm. Untuk pembacaan skala nonius adalah sama, yakni garis yang paling lurus dengan garis skala utama. Pembacaan skala nonius tersebut adalah 0,31 mm karena belum lurus sempurna dengan garis ke-32. Untuk lebih jelasnya, kita lihat terlebih dahulu garis dengan digit terakhir, yaitu garis ke 0,001 milinya. Untuk pembacaan digit terakhir ini adalah dengan garis yang paling lurus dengan garis skala nonius. Satu garis ini bernilai 0,001 mm. Nah, pembacaannya menunjukkan 0,009 mm karena garis yang paling lurus dengan skala nonius adalah garis ke-9. Maka apabila kita jumlahkan semuanya,
yakni skala utama 20,5 mm, skala non-use 0,31 mm, dan 0,009 mm, maka hasil pengukurannya menjadi 20,819 mm. Demikian prosedur pengukuran menggunakan mikrometer. Sebagai bahan latihan, kita coba mengukur komponen-komponen yang lain. Kalian bisa menjawab hasil pengukuran di kolom komentar. Untuk benda yang pertama, kita akan mencoba mengukur ketebalan dari ring piston. Untuk komponen berikutnya, kita akan mencoba mengukur piston. Nah, di sini karena bentuknya silinder, hati-hati, harus tepat ya antara sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Untuk komponen berikutnya, kita akan mengukur cakram rem. Kita gunakan ini mikrometer berukuran 0 sampai 25 mm. Setelah digunakan, mikrometer perlu dilakukan perawatan agar masa pakai mikrometer lebih lama dan tetap valid hasil pengukurannya. Nah, perawatan mikrometer sama dengan perawatan jangka sorong yang pernah kita bahas sebelumnya atau peralatan alat ukur lainnya. Setelah digunakan, bersihkan dengan kain bersih bagian-bagian mikrometer. Simpan di tempat yang aman dan kering. Cukup mudah bukan? Semoga membantu pemahaman kalian dalam menggunakan dan membaca mikrometer. Sedikit resum dari penjelasan mengenai mikrometer. Mikrometer berfungsi untuk mengukur dimensi suatu benda dengan ketelitian 0,01 mili atau 0,001 mm. Mikrometer memiliki bagian-bagian, yaitu ada anvil, bodi atau frame, pengunci, spindle, sleeve, thimble, dan ratchet. Prosedur penggunaan mikrometer terdiri dari yang pertama, kita memastikan tidak ada kotoran atau debu yang menempel pada anvil dan spindle. Yang kedua, melakukan set nol pada mikrometer. Kemudian, pasang benda kerja yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Kemudian, menggunakan ratchet untuk meraba ketepatan penempatan benda yang akan diukur agar lebih valid. Kemudian, putar pengunci agar hasil pengukuran tidak berubah. Dan yang terakhir adalah membaca hasil pengukuran. Untuk perawatan mikrometer setelah digunakan, yaitu kita harus membersihkan mikrometer dari kotoran atau debu setelah digunakan, kemudian menyimpannya di tempat yang kering dan tidak lembab. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan tentang mikrometer, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, boleh kalian like, share, dan subscribe video ini sebagai dukungan terhadap video dan channel kami. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.